Salam untuk kita semuanya, berjumpa lagi dengan saya di channel Aritela Tutorial, tempat kita untuk berbagi informasi seputar informasi pendidikan dan informasi guru, serta informasi honorer dan informasi lain yang ada hubungannya dengan dunia pendidikan dan guru dan dunia honorer atau informasi lain yang relevan. Pada pertemuan ini saya menyapa seluruh Bapak Ibu honorer senair yang selalu setia melaksanakan tugas tanpa mengenal lelah dalam melaksanakan kegiatan pelayanan publik di instansi pemerintah pusat, demikian dengan instansi pemerintah daerah. Saya yakin bahwa Bapak Ibu honorer semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Pada pertemuan ini ada satu hal penting yang perlu Bapak Ibu honorer ketahui, bahwa honorer dipandang sama oleh undang-undang. Nah, di sini disampaikan bahwa bagaimana dengan nasib tenaga honorer yang tidak terdata di BKN. Terkait dengan hal ini, begini kata Wakil Ketua Komisi 2 DPR RI. Nah, Bapak Ibu, tentunya informasi sebelumnya bahwa hanya honorer yang terdata dalam database BKN yang akan diselamatkan dan diangkat menjadi ASN. Tetapi, Wakil Ketua Komisi 2 DPR RI menyampaikan bahwa bukan hanya yang terdaftar dalam database BKN. Semua honorer dipandang sama karena sama-sama telah mengabdi di negeri ini, sama-sama berkontribusi, dan sama-sama sudah menunjukkan kualitas kerja dalam hal pelayanan publik di instansi pemerintah pusat maupun instansi pemerintah daerah. Nah, tentunya dalam hal pemberian apresiasi berupa pengangkatan honorer juga dipandang sama dalam arti Bapak Ibu ya. Nah, terkait dengan hal ini, mari kita simak informasinya supaya lebih jelas apa dan bagaimana nasib honorer yang tidak terdata di BKN. Langsung saja pada informasinya, lengkongayobandung.com memuat satu informasi yang merupakan kabar gembira untuk seluruh Bapak Ibu honorer senair, terutama Bapak Ibu honorer yang belum terdaftar dalam database BKN. Nasib tenaga honorer kini sedang banyak dipertanyakan oleh berbagai kalangan. Setelah pemerintah sepakat untuk menghapus seluruh tenaga honorer sampai bulan Desember 2024 setelah ditenggat per 28 November 2023 tahun ini. Nah, pertanyaannya yang muncul adalah bagaimana dengan nasib honorer? Karena informasi sebelumnya hanya yang telah terdaftar dalam database BKN yang akan diselamatkan untuk diangkat menjadi ASN. Setelah melewati bulan Desember nantinya, tidak boleh lagi ada tenaga honorer yang masih bekerja di instansi pemerintah. Karena sudah tertuang dalam Undang-Undang ASN terbaru yang telah diresmikan 3 Oktober 2023 pasal 66 dan 67, yaitu bahwa para honorer penataannya diusahakan dituntaskan diselesaikan Desember 2024. Itu sudah paling lama Bapak ya. Tenggat waktu paling lama Desember 2024. Sejalan dengan hal tersebut, pemerintah melalui Kementerian Pan-RB telah mengatakan bahwa saat ini pemerintah akan mencari solusi penyelesaian. Berbicara tentang solusi penyelesaian, ini juga adalah satu mandat yang telah dilimpahkan oleh Presiden Jokowi kepada Menpan RB. Namun solusi penyelesaian akan tetap mengacu kepada data 2,3 juta lebih tenaga honorer yang sudah terdata di Badan Kepegawaian Negara atau terdaftar di BKN. Lantas, bagaimana nasib honorer yang belum terdata di penataan non-ASN sebelumnya? Itu satu pertanyaan yang mesti kita harus tahu apa kira-kira jawabannya. Menanggapi hal tersebut, Wakil Ketua Komisi 2 DPR RI Junimar Girsang angkat bicara. Ia mengaku bahwasanya data 2,3 juta tenaga honorer itu belum mengakomodir seluruh pegawai non-ASN di Indonesia. Artinya, karena pada pendataan 2022 itu hanya yang memenuhi syarat sesuai dengan ketentuan BKN dan Menpan RB pada saat itu. Tetapi, satu hal yang perlu kita ketahui bahwa bukan hanya 2,3 juta tenaga honorer yang ada sebenarnya, tetapi lebih, hampir menyentuh angka 5 juta orang. Beliau mengatakan begini, menurut saya jumlahnya akan meningkat menjadi 5 juta. Mengapa? Karena data 2.360.363
yang dimiliki Kemenpan RB masih belum mengakomodir seluruh tenaga honorer yang ada. Ujarnya dikutip ayobandung.com dari situs resmi dpr.go.id pada Jumat 20 Oktober 2023. Nah, Bapak Ibu, terkait dengan hal ini tentunya para honorer yang lain selain daripada 2,3 juta itu bagaimana? Berarti bisa kita prediksi bahwa kalau angkanya sampai menyentuh angka 5 juta orang, berarti kurang lebih 2,7 juta lagi atau sekitar 2,6 juta sekian lagi honorer yang belum tercover dalam penataan non-ASN BKN di tahun 2022 yang lalu. Ia juga sempat melampirkan data terbaru kepada Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Kemenpan RB, dengan total sebanyak 3.389 orang honorer yang belum terdata. Jadi data tersebut ditemukan seusai dirinya membuka link pengaduan online lewat situs Halo.jg ID Lapor. Jadi melalui situs ini Bapak Ibu, banyak informasi yang masuk terkait dengan para honorer yang belum terdaftar dalam database BKN karena mungkin belum memenuhi syarat pada penataan non-ASN 2022 yang lalu. Tujuannya untuk mengakomodir seluruh tenaga honorer yang belum terdata di hasil penataan non-ASN sebelumnya. Nah, terkait dengan hal tersebut Bapak Ibu, informasi mengenai apa alasan pemerintah mengundur penataan tenaga honorer jadi Desember 2024 untuk cegah siluman honorer masuk data. Jadi itu satu tujuan utamanya. Nah, itulah informasi terkait dengan hal ini. Terakhir, ia berharap bahwa pemerintah bijak dan tidak gagal paham dalam melakukan pengangkatan tenaga honorer kepada non-ASN yang sudah terdata di database Badan Kepegawaian Negara atau database PKN. Jadi harapannya kalau memang seperti itu berarti hendaknya pemerintah berhati-hati untuk memprioritaskan para honorer yang benar-benar honorer dan sudah mengabdi di negeri ini tanpa adanya hal-hal lain yang dicurigakan terkait dengan titipan, siluman, dan bodong. Nah, Bapak Ibu, terkait dengan informasi ini tentunya Bapak Ibu honorer yang belum terdaftar dalam database BKN sedikit mendapatkan kabar gembira sebagaimana disampaikan oleh Wakil Ketua Komisi 2 DPR RI Juni Margirsang bahwa bukan hanya 2,3 juta sekian honorer yang terdaftar dalam database BKN yang mesti diangkat menjadi ASN, tapi honorer lain juga yang sudah benar-benar mengabdi di instansi pemerintah baik pusat maupun daerah. Jadi jangan gagal paham, yang harus diangkat menjadi P3K oleh pemerintah itu adalah seluruhnya. Nah, ini kata seluruhnya Bapak Ibu ya. Seluruhnya non-ASN yang benar-benar sudah mengabdi. Sekali lagi saya ulangi, seluruh tenaga honorer harus diangkat menjadi P3K oleh pemerintah pungkasnya. Demikian informasinya Bapak Ibu. Semoga apa yang telah disampaikan dengan tegas oleh Wakil Ketua Komisi 2 DPR RI Juni Margirsang bahwa honorer yang diangkat menjadi ASN P3K adalah seluruh tenaga honorer. Demikian informasinya. Semoga pengangkatan menjadi ASN adalah bagian honorer semuanya. Sampai ketemu pada informasi berikutnya. Terima kasih.